Ya sebenarnya ini banyak ada satu peristiwa ya yang terjadi yang sampai saat ini maknanya luar biasa bagi saya ya. Terutama dengan mendampingi beliau waktu perjalanan dinas atau tugas di memeriksa atau meninjau di Sumatera Selatan, Pak. Di mana Bapak waktu itu sedang melakukan kunjungan inspeksi dari Tanjung Karang mau ke Lahat, Pak. Saya waktu itu kebetulan mewakili SM Sarana. Saya waktu itu masih manajer Sarana, Pak. Manajer Sarana Tanjung Karang. Saya karena SM Sarananya tidak bisa hadir, sehingga saya diminta oleh Pak Kadip, Pak Seno, untuk mendampingi Bapak dan berserta ada 6 direksi yang lain, Pak. Nah kebetulan kereta inspeksinya itu mati dan mogok terbakar, Pak. Ada asap keluar ya. Nah saya begitu panik karena saya yang bertanggung jawab teknis terhadap kehandalan sarananya ya. Sampai Bapak berserta direksi itu keluar dari kereta tersebut ya, namanya di stasiun Pagar Gunung, Pak. Semua direksi nggak ada yang berani ke Bapak, Pak, mendekat gitu. Ya. Nah, saya sendiri setelah saya menyelesaikan perbaikan dan lain-lain ya, sehingga kereta tersebut bisa dijalankan tanpa genset, tanpa AC ya. Saya melapor ke Bapak sebagai yang bertanggung jawab pada saat itu untuk kehandalan teknis sarananya, Pak. Sungguh luar biasa itu peristiwa yang sampai sekarang bagi saya hikmahnya, Pak, yang dapat saya ambil ya dari peristiwa itu, Pak. Yang pertama, Bapak selalu menyampaikan ke orang sarana boleh rusak atau gangguan, tetapi itu di Dipo atau di Balayasa. Jadi selama perjalanan tidak boleh. Kalaupun itu gangguan harus di Dipo dan di Balayasa, Pak. Saya menangkap itu, Pak. Jadi begitu besar tanggung jawab, Pak, yang diemban walaupun ke selevel manajer, Pak, dalam menyiapkan sarana yang handal, Pak. Saya terus terang, Pak, mau ngomong ke Bapak aja luar biasa, saya bisa apa tidak gitu, Pak, waktu itu, Pak. Tetapi karena itu tanggung jawab, saya menghadap Bapak, karena direksi yang lain tidak ada yang berani mendekat Bapak, Pak. Karena Bapak begitu kecewa dan marah besar, Pak. Saya menghadap dia ke Bapak, saya melaporkan apa yang terjadi, dan Bapak bilang, sarananya piye? Iso mlaku meneh, bisa jalan lagi. Saya bilang, siap jalan, Pak, tanpa AC, tanpa penerangan. Wes, jalan. Akhirnya perjalanan itu, Pak, sampai ke Muara Enim itu tanpa lampu, Pak, gelap-gelapan. Nah itu saya sangat down, Pak. Tapi alhamdulillah dari perjalanan karir saya, dari yang bertanggung jawab terhadap teknis, saya sangat berhati-hati bagaimana menyiapkan sarana yang handal yang bisa saya sajikan khususnya buat para penumpang, Pak, bukan buat Bapak atau direksi aja, tetapi ke para penumpang. Dan itu tidak akan saya pernah lupakan, Pak. Itu peristiwa yang saya alami di Tanjung Karang di stasiun Pagar Gunung, Pak. Oke, boleh tepuk tangannya untuk cerita Pak Ropik. Ini kalau saya dengar aja keringet dingin, apalagi Bapak ya masih keringetan, Pak. Padahal udah lama 2009 ya, Pak. Tapi responnya Pak Jonan belum sempat Bapak deskripsikan seperti apa, Pak, saat itu tahu ada sedikit asap keluar gitu. Kalau Pak Jonan ini kan, saya kan dulu masih manajer ya, tidak langsung tahu bagaimana menyampaikan itu. Tapi yang ada di benak beliau, beliau tenang ya, turun dari kereta, tapi duduk menyendiri, gitu. Tidak banyak bicara, diam aja, nah gitu, diam. Nah itu mungkin marah besar kalau saya menangkapnya ya, marah besar gitu. Jadi pada saat menghadap, saya ini, dan saya konsekuensi menerima hukumannya gitu. Nah ini yang fairnya dari seorang leadernya Pak Jonan gitu, langsung
tidak lama saya dikeluarkan hukuman bagi saya ya. Walaupun hukumannya disampaikan oleh Pak Direktur Sarana waktu itu Pak Rono Pradipto ya. Jadi keluar langsung. Tapi nah ini yang ini Pak, mohon izin Pak, bahwa selesai itu saya dipercaya kembali gitu. Saya dipercaya kembali, jadi tidak seterusnya saya dihukum gitu. Nah ini yang mungkin leadership yang bisa leadership dipelajari yang bisa ya. dipelajari dari seorang Pak Jonan, Pak. Oh, kita tepuk tangan untuk Pak Yonan. Ternyata menginspirasi sehingga hari ini masih terus diingat. Tapi Pak Jonannya masih ingat nggak Pak itu Pak? Lampunya mati, berapa lama tuh perjalanan berarti Pak Ropik? Itu kejadiannya di Pagar Gunung tuh 4:30 sore ya, karena dari Tanjung Karang jam 8 pagi, nyampe Pagar Gunung 4:30 sore. Mungkin masuk ke daerah Muara Enim itu sekitar 3 jam, artinya tidak ada lampu, tidak ada AC. Terus dari Muara Enim dinaikkan genset kecil. Itu perjalanan dari Muara Enim ke Lahat itu sekitar 1,5 jam lah. Nah, dari Muara Enim ke Lahat sudah mulai lumayan ada lampunya. Tetapi saya ditugaskan oleh Pak Rono, saya nggak mau tahu Pik. Besok pagi ini dipakai lagi oleh direksi. Jam 7 pagi kereta itu KRD itu harus hidup kembali. Saya tidak tidur Mbak, saya tidak tidur. Dan saya masuk Lahat jam 11 malam. Bagaimana caranya engine, AC, dan propulsi di bawah itu kembali normal ya. Sehingga jam 7 pagi bisa dipakai kembali oleh Pak Jonan beserta direksi yang lain. Dan meneruskan ke arah mana? Ke arah Kertapati ya. Jadi saya terus terang di dalam perjalanan saya berdoa jangan sampai mati lagi. Kalau mati lagi saya digantung bener sama Pak Jonan. Alhamdulillah pulangnya dari jam 7 sampai jam 3 sore sampai Kertapati lancar. Begini, kalau sudah selesai tugasnya itu, yang harus diingat itu yang kenangan yang baik saja. Jadi kenangan yang kurang baik atau tidak baik itu sebaiknya dilupakan gitu. Jadi memorinya itu tetap baik gitu. Kalau enggak, nanti Anda cepat tua ya. Kan banyak teman-teman saya itu setelah selesai tugas ya kelihatannya tua gitu ya. Saya juga bingung gitu, apa yang dipikirin gitu. Dan sebagainya. Nah, ini tadi yang dikatakan Pak Rafiq juga betul ya, bahwa ya kalau selesai dikenakan sanksi ya sudah, setelah itu ya balik lagi, karena apa yang dilakukan itu menurut saya itu kita tidak punya hak ya, tidak punya hak itu untuk membenci orang gitu ya. Tapi kalau toh sampai tingkat benci ya, tapi yang paling yang hanya boleh itu kita tidak suka atas perbuatan, bukan atas orangnya. Nah, ini yang menurut saya penting sekali. Itu yang saya pikir.